Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh janji yang telah disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka Rasul bersabda, dan hadis ini sahih ya, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diterima salatnya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam, marilah kita kembali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhu Numatil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mana matan kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal pembahasan tentang al-qadha wal qadar. Kemudian kita lanjut ya kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tingkatan beriman kepada takdir. Jadi ada 4 tingkatan nanti yang dijelaskan oleh para ulama ya dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah atau belum Bang? Kira-kira? Sudah ya? Oh, yang keempatnya ya. Jadi yang pertama ya kita ulang lagi ya, kita merujaah lagi. Jadi ada 4 maratib al-iman bil qadar. Ada 4 maratib ya, ada 4 tingkatan dalam beriman kepada takdir. Yang pertama adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun ya bi kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Jadi beriman kepada takdir ini berangkat dengan keimanan kita akan luasnya ilmu Allah. Jadi Allah itu alimu kulli ma yakun, mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi segala yang akan terjadi Allah telah mengetahuinya jumlatan wa tafsilan, secara umum dan secara terperinci, secara global dan detail. Itu Allah mengetahuinya dengan ilmu Allah yang terdahulu. Ini Pak ya, jadi Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian Allah mengetahui yang telah terjadi. Yang akan saja Allah tahu, apalagi yang telah. Kemudian Allah mengetahui
sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi, apa yang akan terjadi? Ini sesuatu yang tidak terjadi saja. Kalau seandainya, sekiranya yang tidak terjadi itu terjadi gitu ya, apa yang terjadi akibatnya? Itu Allah juga tahu. Intinya, Allah itu alimun bi kulli syai'. Allah itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang membatasi pengetahuan dan ilmu Allah. Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 80 kemarin ya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu, kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi. Inna dzalika fi kitab. Setelah Allah mengetahui, Allah suruh tulis ya. Itu sudah ada dalam kitab di sisi Allah, dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu atas Allah mudah. Jadi untuk mengetahui segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Jadi beriman kepada takdir Pak, berangkat dengan keyakinan kita Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah telah mencatat segala yang akan terjadi fil lauhil mahfuz, pada lembaran yang terjaga di sisi Allah. Maqadira kulli syai'in, ketetapan segala sesuatu. Jadi apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu telah Allah catat dengan rapi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa saja musibah yang menimpa kalian, yang menimpa di bumi dan yang di langit, dan yang menimpa diri-diri kalian, kecuali telah dicatat, telah terdapat dalam kitab, dalam Allahul Mahfuz ya. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalq. Sungguhnya Allah telah gitu ya, menetapkan ketetapan makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana ya, 50 ya tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Ini luar biasa ya. Jadi kita duduk di masjid ini Pak, berdasarkan hadis ini, sebelum 50 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan ya 50.000 ya. Allah telah menciptakan, ya Allah telah menetapkan ya kita berkumpul di masjid ini. Ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tingkatan beriman kepada takdir yang kedua, yaitu kita meyakini segala yang akan terjadi itu telah Allah catat ya. Ini banyak dalilnya Pak ya, ini kesimpulan saja. Kemudian yang ketiga, alla yakuna syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Tidaklah ya terjadi segala apa yang ada di langit dan yang bumi ini kecuali dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan iradah dan masyiah Allah. Iradah itu keinginan, masyiah itu kehendak. Jadi segala yang terjadi itu Pak tidak lepas dengan kehendak Allah. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada yang syar'i ini. Yang syar'i itu namanya iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariatnya. Jadi Allah menghendaki manusia itu beriman, betul ya. Namun satu sisi Allah juga memberikan kebebasan. Nah, ini Pak. Allah memiliki kehendak, namun Allah memberikan kebebasan kepada makhluknya, manusia dan jin terutama, karena kalau malaikat tidak bebas
Beda dengan manusia dan jin. Kalau malaikat Allah ciptakan untuk taat, tidak bisa memilih. Memang itu fitrahnya. Allah mampu, gampang bagi Allah. Tapi kalau jin dan manusia itu Allah berikan kehendak juga untuk memilih antara iman dan kufur, ya, atau antara Islam, Muslim dan kafir. Sehingga nanti Allah akan membalas, ya, sesuai dengan kehendak manusia itu, Pak. Kalau manusia menghendaki kekufuran di dunia ini, Allah balas dengan neraka. Kalau manusia memilih keimanan, ya, ketakwaan, tentu Allah akan balas dengan surga. Ini bedanya keyakinan Islam dengan keyakinan sekte. Ada sekte namanya Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak. Manusia itu diumpamakan bagaikan kertas yang diterbangkan oleh angin. Nah, kemana angin condong, ke sana pula kertas itu terbang. Kalau akidah Islam tidak, manusia Allah berikan kehendak. Namun kehendak manusia itu, ya, tentu di atas atau di bawah kontrol Allah. Kemudian ada sekte namanya Qadariyah. Qadariyah ini mengatakan Allah tidak punya kehendak. Ya, yang punya kehendak hanya manusia. Sehingga takdir itu manusia yang buat. Allah belum menetapkan takdir, kata mereka. Na'udzubillah. Ini juga menyimpang dari Islam. Kalau Islam pertengahan, kita meyakini segala sesuatu itu telah Allah tetapkan, betul, ya. Kemudian kita juga meyakini Allah memberikan kepada kita kehendak, pilihan, sehingga nanti yang akan dihisab oleh Allah, nanti yang akan diperiksa oleh Allah, yang akan kita pertanggungjawabkan adalah apa yang kita pilih. Namun yang tidak kita pilih di dunia ini, Allah tidak akan pertanggungjawabkan kepada kita. Contoh, kita terlahir menjadi laki-laki, tidak ada kita yang pilih, Pak, ya. Tidak akan ditanya nanti di akhirat, kamu nanti kenapa laki-laki, gitu, nggak ada. Misalkan kita terlahir dengan berkulit hitam, nggak akan ada Allah nanya, kamu kok jelek kali ya, kok hitam kali kamu, gitu. Tidak akan ada, Pak, ya, karena ini bukan pilihan kita. Tapi kalau kita tidak sholat, ditanya oleh Allah, kenapa nggak sholat, gitu. Karena sholat ini pilihan kita. Kita sholat karena kita yang milih, kita tidak sholat, kita pula yang milih. Jadi kita akan dihisab oleh Allah sesuai dengan pilihan kita di dunia ini. Kalau kita yang tidak ada pilihan, tidak ada, Pak, ya. Nah, ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Yang keempat, lagi masih, ya, kita masuk yang keempat. Qala syarihu rahimahullah, berkata pensyarah kita, ini semoga dirahmati oleh Allah, ar-rabi', yang keempat. Anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah ciptaan Allah. Ini Allah itu Khaliq, pencipta. Allah Khaliq, pencipta. Selain Allah namanya makhluk, ciptaan. Nggak ada dua pencipta, itu nggak ada, syirik itu. Pencipta hanya satu, itu dalam konsep tauhid, dalam konsep Islam. Pencipta hanya Allah satu-satunya, ya. Kemudian selain Allah pasti itu yang diciptakan atau makhluk, bahasa Arabnya. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta selain Allah. Wala rabba siwahu, dan tidak ada Rabb, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta selain Allah. Liqaulihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, surah Al-Furqan ayat 2. Dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu itu, dan Allah telah mentakdirkan baginya ketentuan atau takdirnya. Takdir itu rahasia Allah. Allah tahu, tapi kita tidak tahu, ya, Pak, ya? Kita nggak tahu takdir kita. Namun kita telah diberikan oleh Allah kunci jawaban supaya takdir kita baik. Ini lakukan, ya kan? Kita kan nggak tahu, Pak, ya. Nanti di akhirat baru tahu kita penghuni surga atau neraka, kecuali yang dikasih tahu oleh utusan Allah, Rasul. Contoh, Maryam nanti di surga, ada dalilnya.
Ya, contoh lagi ya, Nabi sudah dijamin masuk surga, ada dalilnya. Para sahabat ya, ada 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga, itu ada dalilnya. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang ada dalil secara khusus ya, secara personifikasi, secara person, ada dalilnya dari Al-Quran atau dari Al-Hadis ya, seorang itu penghuni surga, maka kita tetapkan, kita vonis ya. Namun kalau seandainya tidak ada, maka kita tidak boleh memastikan, namun kita boleh berharap. Kalau kita kan nggak ada dalilnya Pak ya, secara person gitu ya, secara individu, si A akan pasti, nggak boleh memastikan itu, namun kita boleh mengharapkan ya. Begitu juga tentang neraka Pak, dalam akidah akan dibahas ntar nih Pak ya, ada pembahasannya nanti. Kalau seandainya tidak ada dalil khusus menyebut nama si fulan masuk neraka, tidak boleh, kecuali ada Fir'aun contohnya, ada dalam Al-Quran, sudah Allah vonis secara namanya. Kemudian Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, sudah jelas sekali ya. Abu Lahab itu sebelum mati ya, dia sudah divonis oleh Allah dalam surah Al-Lahab itu, surah Al-Masad itu, bahwasanya saya selana dzat lahab, kata Allah, dia akan masuk neraka ya, yang menyala-nyala kan gitu. Kemudian orang kafir itu sudah ada dalilnya juga. Orang kafir itu maksudnya Pak, orang yang mati dalam Tuhan. Kalau orang yang masih hidup kafir tidak boleh kita pastikan, boleh jadi dia masuk Islam, mu'alaf dia sebelum meninggal gitu. Namun maksudnya adalah orang yang meninggal dalam kekafiran itu sudah jelas dalilnya. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas ya, sungguhnya orang-orang kafir itu dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, orang yang non muslim gitu. Kalau mereka mati, kata Allah, fi nari jahannam, maka kelak mereka pasti masuk neraka. Yang mati dalam kekafiran. Tapi kalau orang kafir yang masih hidup, tidak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir dari kehidupannya. Boleh jadi dia masuk Islam. Ini Pak ya, prinsipnya nanti akan kita bahas pada babnya. Jadi ya, tingkatan beriman kepada takdir yang keempat ini, ya, segala sesuatu itu telah Allah ciptakan. Telah Allah ciptakan. Dan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang akan kita lakukan itu juga ciptaan Allah. Kita, zat kita ini, atau tubuh kita ini, jasad kita ini makhluk Allah. Apa yang kita lakukan juga makhluk Allah. Perbuatan kita juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menciptakannya dan telah menetapkannya. Namun kita yang tidak tahu. Kemudian waqala ala lisan Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menyampaikan perkataan Nabi Ibrahim sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum, Allah telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Jadi ya, perbuatan kita ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Pak ya, 4 tingkatan beriman kepada takdir. Baik ya, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah berkata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ini Lum'atul I'tiqad ya, wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa fi'li nawahihi, bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjata biinzalil kutubi wa bi'tsatir rusuli. Qala Allah ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Surah An-Nisa ayat 165. Ini kaidah yang sangat penting sekali dalam memahami qada dan qadar. Beliau berkata, tidak boleh bagi kita menjadikan
qada dan takdir itu sebagai alasan, sebagai hujjah untuk meninggalkan perintah Allah dan untuk melakukan larangan Allah, untuk bermaksiat maksudnya. Jadi tidak boleh kita jadikan takdir ini sebagai alasan untuk bermaksiat. Contoh, ada orang yang bermaksiat, Pak, berzina dia. Kenapa Bapak berzina? Ini sudah takdir Allah. Nauzubillah. Ya. Maka nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena Allah nggak nyuruh Bapak berzina. Ada nggak Allah menyuruh dalam Al-Quran? Malahan Allah melarang, wala taqrabu zina. Jadi jangan katakan itu takdir, katakan itu perbuatanmu sendiri, kan gitu. Atau ada orang korupsi, Pak ya, sudah korupsi, sudah buncit perutnya ya Pak ya, sudah puas dengan hasil harta haram yang dia nikmati gitu ya. Tiba-tiba ditangkap sama KPK dia, diinterogasi, kenapa Bapak korupsi, pakai peci pula dia. Inilah takdir Allah katanya. Nah itu nggak boleh, haram hukumnya, karena Allah nggak pernah nyuruh Bapak korupsi. Kalau itu takdir Allah yang benar, yang kau yakini gitu ya, engkau berdalil dengan takdir, kita tanya aja, ada nggak Allah memerintahkan Bapak korupsi gitu? Kalau ada, mana gitu? Yang ada Allah melarang kita menyogok, melarang kita memakan yang haram, melarang kita mencuri gitu ya. Nah ini, jadi ini kaidahnya Pak ya, tidak boleh seseorang itu berdalih dengan apa Pak? Bukan berdalil nih, berdalih mereka, berdalih dengan takdir dalam berbuat maksiat. Orang nggak sholat, janganlah marahi saya Kalau ada anak Pak ya, nggak sholat Jumat dia, marah mamanya. Oh ya hebat pula dia, diceramain pula mamanya, ini takdir Allah gitu ya. Nggak bisa ya. Dalam berbuat maksiat tidak boleh seseorang itu berdalilkan dengan apa Pak? Dengan takdir. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bal yajibu, ya bahkan yang seharusnya kita lakukan itu adalah wajib an nu'mina, kita beriman, wa na'lam, dan kita mengetahui anna lillahi alaina al-hujjata, sesungguhnya Allah itu punya alasan atas kita, Allah punya hujjah atas kita. Jadi dengan apa Pak? Biinzalil kutub, dengan Allah turunkan kitab-kitab suci. Yang terakhir bagi umat Islam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Pak sebagai alasan Allah nanti. Ya, ketika kita telah datang Al-Quran kepada kita, namun kita tetap melakukan apa yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu menjadi alasan Allah untuk mengazab manusia. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran, Allah telah menurunkan Rasul, yang mana Rasul telah menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam ini. Maka tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak sholat gitu, karena sudah ada perintahnya, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah ada perintah dari Al-Quran, dan Nabi pun telah menjelaskan hadis-hadisnya yang sangat banyak kali buku hadis Pak ya. Ya, ada Sahih Bukhari Muslim, ada Ashabus Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Abu Daud ya, Ibnu Majah, An-Nasa'i, banyak sekali ya. Banyak sekali keterangan Nabi Pak ya. Kita aja yang belum baca kadang Pak ya. Ya, artinya sudah lengkap semua agama ini. Maka tidak ada lagi alasan kita di sisi Allah seperti itu. Jadi Allah menurunkan kitabnya ini Pak untuk apa? Untuk alasan bagi Allah kelak, hujjah bagi Allah. Ya. Wa bi'sati rusul, dan dengan Allah ya mengutus para rasul ini menjadi hujjah. Makanya dalam ayat lain di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kunna, tidaklah kami apa nama itu yang maknanya lupa saya teksnya. Tidaklah kami itu mengazab suatu kaum ya, hatta nab'atsa rasulah, sampai kami mengutus apa? Rasul. Iya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diutusnya Rasul itu sebagai hujjah, sebagai alasan bagi Allah antar bahwasanya apa? Ya, kita telah
diturunkan wahyu melalui Rasul itu untuk menjelaskan yang hak dan yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Jadi setelah diturunkan para nabi oleh Allah, oleh Rasul ya, maka kelak di akhirat kita tidak lagi bisa beralasan. Kenapa nggak bisa sholat? Nggak ada lagi alasan. Kenapa tidak Islam? Nggak ada lagi alasan gitu. Karena Al-Quran telah menyuruh kita untuk Islam, namun kita saja yang kelak akan akan disanggah oleh Allah. Kenapa tidak mau belajar? Ya, maka kewajiban kita umat Islam ini mempelajari apa yang telah ada, Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ilmu-ilmu agama yang sudah lengkap ini. Tinggal kita lagi yang mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, li'alla yakuna linnas. Setelah Allah mengutus Rasul, menurunkan kitab ya, li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah, supaya manusia tidak punya alasan lagi di sisi Allah kelak. Ya. Kenapa Allah turunkan kitab suci Al-Quran ini yang terakhir ya? Dan Allah turunkan Nabi Muhammad, Allah utus Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, Rasul Allah, supaya tidak menjadi alasan bagi manusia untuk tidak beriman, untuk tidak bertakwa. Karena kitab telah menjelaskan, Nabi telah menerangkan ba'da Rasul, setelah diutusnya para Rasul tersebut. Ini Bapak Ibu ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik. Sekarang kita masuk kepada syarah ya, penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-syarhu, penjelasan. Beliau berkata, al-qadaru laisa hujjatan lil 'asi ala fi'lil ma'siyati. Ini kaidah yang mesti kita pahami Pak ya. Takdir bukanlah alasan gitu ya. Bukanlah hujjah lil 'asi, bagi pelaku maksiat dalam melakukan perbuatan maksiatnya. Jadi nggak boleh seseorang itu Pak ya menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, tidak boleh. Habis bunuh orang ya, ditanya sama polisi, kenapa Bapak bunuh dia gitu ya. Itulah Pak takdir gitu ya, qadarullah. Na'udzubillah, nggak boleh gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah nggak nyuruh Bapak bunuh Pak ya. Ya. Maka nggak boleh ya. Ini kaidahnya, seseorang itu berdalil dengan, beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat. Maksiat itu ada dua Pak ya. Meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman gitu. Itu maksiat. Jadi maksiat itu tidak hanya melakukan yang haram Pak, meninggalkan yang wajib juga maksiat. Maksiat tidak hanya korupsi, enggak sholat juga maksiat, enggak puasa di bulan Ramadan, puasa wajib juga maksiat, bahkan dosa besar. Nah, jadi maksiat itu meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Kemudian Bapak yang Allah muliakan, beliau berkata di sini, af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin ya. Kulluha makhluqatun lillahi kama sabaq, walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi ala fi'lil ma'siyah. Nah, perbuatan-perbuatan hamba semuanya. Ini kaidah umum nih Pak ya, yang harus kita yakini. Seluruh perbuatan-perbuatan hamba, baik itu hamba Allah dari kalangan jin dan manusia, baik berupa ketaatan-ketaatan, kemaksiatan-kemaksiatan ya, semuanya adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Sebagaimana dalil yang tadi ya, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian gitu, dan apa yang kalian lakukan. Jadi perbuatan kita ini memang ciptaan Allah. Sebagaimana iblis juga ciptaan Allah. Memang ada ciptaan Allah itu, Allahnya maha baik. Namun kalau dinisbatkan kepada makhluknya, memang ada makhluknya yang buruk, ya Pak ya. Contoh doa yang diajarkan Nabi kepada kita ketika kita masuk ke satu tempat,
Doanya apa, Pak? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Betul. Min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaanmu. Ma khalaq itu apa yang Allah ciptakan, itu ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu ada yang buruk, betul. Makanya kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan yang bagus, itu ciptaan Allah. Kalau keburukan yang dikerjakan juga ciptaan Allah. Nah, orang sekte Qadariyah yang menolak takdir ya, mereka mengatakan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Makanya ulama mengatakan sekte Qadariyah itu adalah majusinya umat ini gitu. Karena orang majusi itu, Pak, keyakinannya itu ada apa namanya itu, Pak? Ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Yang kebaikan ada Tuhannya, yang keburukan ada pula Tuhan yang ciptakannya. Jadi mereka mempersekutukan Allah. Begitu juga ada sekte Qadariyah yang mereka tidak meyakini yang menciptakan perbuatannya itu Allah, dia sendiri katanya. Berarti dia telah meyakini dua pencipta. Yang pertama Allah sebagai pencipta, yang kedua manusia sebagai pencipta perbuatannya. Kalau dalam akidah Islam, ya, yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah Allah. Namun manusia itu bisa memilih, Pak, yang baik dan yang buruk. Itu bedanya. Kita meyakini manusia bisa memilih, punya kehendak manusia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dasarnya seperti itu, baik keyakinan dasar kita seperti itu, bahwasanya ya seluruh perbuatan hamba itu, baik itu ketaatan, kemaksiatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Walakin akan tetapi kalau kita telah meyakini seluruh perbuatan kita itu ciptaan Allah, walakin laisa dzalika hujjah. Namun itu bukanlah hujjah, bukanlah alasan bagi pelaku maksiat dalam melakukan perbuatan maksiat. Nah, gitu Pak ya. Maka nggak bisa dijadikan alasan, nggak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan maksiat. Kan perbuatan kita kan Allah yang ciptakan, udahlah ya maksiat aja lah kita. Allah juga nggak boleh, gitu ya. Allah menciptakan iblis bukan untuk diikuti, betul nggak Pak? Betul. Jadi Allah menciptakan perbuatan buruk pada diri kita bukan untuk kita ikuti, karena Allah beri kita pilihan, pilihlah ya perbuatan yang baik. Karena memang dalam jiwa kita ada potensi, ada dua potensi. Fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Ada memang Allah ciptakan potensi fujur yang buruk, maksiat, dan ada ya potensi untuk baik. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang memilih yang baik dengan mensucikan hatinya. Dipilih ya potensi takwa. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya dengan maksiat. Karena memang ada potensi maksiat, ada sifat-sifat buruk memang pada manusia sebagai ujian bagi kita. Ketika kita telah tahu ilmu ya, maka yang buruk itu berusaha untuk kita hilangkan. Sebagaimana juga Pak, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan apa Pak? Keluh kesah. Ya. Itu kan buruk Pak ya. Ya, kalau diberi kebaikan apa katanya Pak? Ya, mantap ini ya. Iya. Senang dia. Tapi kalau diuji sedikit langsung galau. Nah, ini kan keburukan seperti itu. Ketika kita telah tahu ilmu, maka ilmulah sebagai ya cahaya yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memilih dan memilah. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi maksiat Pak ya tidak bisa dijadikan hujjah, afan. Takdir tidak bisa dijadikan alasan untuk bermaksiat. Wadzalika li adillatin katsiratin minha. Hal yang demikian itu kenapa ya takdir tidak bisa dijadikan dalil untuk bermaksiat? Hal itu disebabkan beberapa alasan ya. Yang pertama, alasan yang pertama, annallaha adhafa amalal abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
adhafa, menyandarkan gitu ya, perbuatan hamba kepada ya kepadanya, ya yakni kepada Allah. Kemudian dan Allah menjadikan perbuatan hamba itu ya, dan Allah menjadikan perbuatan hamba itu kasban lahu, hasil usaha bagi manusia itu. Paham ya Pak ya? Itu alasan yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia sebagai hamba Allah ini adalah usaha kita. Ya, sehingga apa Pak? Sehingga kita tidak bisa menjadikannya alasan untuk ya membenarkannya sebagai takdir Allah. Kalau usaha ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu maksiat. Paham Pak? Jadi kenapa alasan yang pertama seorang hamba itu tidak bisa berdalih gitu ya, beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat? Alasannya apa Pak? Karena Allah menjadikan perbuatan manusia itu usaha hasil dari pekerjaan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir di sini ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, yakni pada hari kiamat, akan diberi balasan seluruh ya jiwa, seluruh diri gitu ya. Bima kasabat. Nah, dengan apa yang telah setiap diri itu lakukan. Jadi Allah menyandarkan perbuatan itu kepada siapa Pak? Kepada manusia itu sendiri atau kepada hamba itu sendiri, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, jadi Allah menyandarkan, memang itu makhluk Allah betul. Allah menciptakan yang baik dan yang buruk betul, namun Allah tidak menyuruh kita memilih yang buruk. Namun Allah menyuruh kita melakukan yang baik kan gitu. Nah, ini kenapa kita tidak boleh beralasan dengan takdir itu? Karena Allah SWT menyandarkan amalan hamba itu kepada hamba itu sendiri, itu maksudnya. Dan menjadikannya ya usaha dari hamba itu sendiri. Kemudian kata beliau, walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudrah alaihi ma nusiba ilaihi. Kalau seandainya manusia itu tidak punya pilihan dalam melakukan perbuatan maksiat itu, atau dia tidak memiliki kudratun ya, kemampuan atas melakukannya, maka tidak akan Allah sandarkan perbuatan itu kepada siapa Pak? Kepada manusia itu sendiri. Paham sampai di sini Pak? Iya. Iya. Apa belum ya? Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ya, kenapa kita tidak boleh beralasan dengan takdir ketika maksiat? Jadi alasan yang pertama, karena perbuatan maksiat itu Allah tidak menyandarkan kepada dirinya. Itu bahasa gampangnya. Dan perbuatan maksiat itu Allah sandarkan kepada makhluk itu sendiri. Nah itu Pak ya. Kalau seandainya manusia itu tidak punya pilihan dalam melakukan maksiat, tidak punya kuasa dalam melakukan maksiat itu, tentu tidak akan Allah sandarkan perbuatan maksiat itu kepada siapa? Kepada makhluk. Nah, oleh karena itu makhluk tidak bisa beralasan dengan takdir ketika maksiat, karena maksiatnya itu Allah sandarkan kepada perbuatan makhluk itu. Paham Pak? Nah, artinya makhluk itu punya pilihan. Kita punya pilihan Pak, untuk sholat atau enggak sholat. Iya. Untuk makan aja kita punya pilihan. Ya Pak? Enggak ada yang maksa kita. Makan ini yang enggak ada. Kalau kita suka petai, makan petai kita. Kalau kita suka jariang ya, jengkol ya, kita makan jengkol. Kan gitu. Enggak ada yang milih kita ya Pak ya. Enggak ada yang apa maksa kita, kecuali ya keadaan itu maksudnya mungkin ya situasi kita lagi sakit diabetes, dia jangan makan banyak gula gitu ya. Artinya apa? Manusia itu Allah berikan pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang
buruk. Seperti itu. Jadi ketika manusia diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, maka nggak boleh baginya beralasan ketika melakukan yang buruk, beralasan dengan takdir gitu ya. Ini takdir Allah. Padahal Allah telah memberikan pilihan baginya untuk memilih. Itu Pak, paham ya? Ya, Masya Allah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa manusia itu tidak boleh beralasan dengan takdir ketika bermaksiat? Ini alasan yang kedua. Annallaha amaral abda. Annallah amaral abda wa na'ahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'u. Liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian firman Allah yang lain, fattaqullaha mastata'tum walau kana majburan 'alal amal ma kana mustati'an al-fi'li awil kaffi li'anna al-majbura la yastati'u at-takhallusu. Yang kedua alasannya adalah sesungguhnya Allah telah memerintahkan hamba dan melarangnya. Jadi Allah memerintahkan manusia dan telah melarangnya dalam Al-Quran, dan Rasul juga dalam hadis yang banyak sekali ada larangan Allah, perintah Allah, ada perintah Rasul, larangan Nabi gitu ya. Kemudian walam yukallifhu illa ma yastati', dan Allah tidak memberatkan manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuannya gitu. Allah tidak memberatkan kita kecuali dengan kemampuan kita. Ini dalam hal perintah. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberatkan seorang diri pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Kemudian firman Allah dalam surat Taghabun, ya, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian mastata'tum. Ya, yang kalian mampu melakukannya, kan gitu. Sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Walau kana majburan 'alal amal, kalau seandainya hamba itu dipaksa, majburan itu terpaksa gitu, dipaksa oleh Allah ya, untuk melakukan amal, ya, maka mustati'an 'alal fi'li awil kaf, maka tidak akan ada, ya, Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan dalam melakukan atau tidak melakukan gitu. Ya, jadi kalau seandainya manusia itu dipaksa, Pak, Allah tidak akan mengatakan, Allah tidak akan namanya itu, Pak, membebankan kecuali dengan sesuai dengan kemampuan. Artinya Allah berikan mereka kemampuan juga gitu ya. Ya, kalau dipaksa mereka, Allah tidak akan mengatakan seperti itu. Allah tidak akan mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau dipaksa maka mereka harus melakukan. Bayang. Ini menunjukkan apa? Manusia itu tidak dipaksa oleh Allah, ya. Li'annal majbura, karena orang yang dipaksa itu la yastati'u at-takhallus, dia tidak akan mampu untuk tidak melakukan sesuatu yang dipaksa itu, gitu ya. Harus dia lakukan. Nah, kalau manusia kan enggak, manusia itu melakukan sesuai dengan kemampuan. Contoh sholat, ya Pak ya. Salah satu rukun sholat berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Artinya tidak dipaksa gitu, melainkan diperintahkan sesuai dengan kemampuan. Artinya menunjukkan manusia itu punya apa, Pak? Pilihan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan masuk Islam pula manusia enggak dipaksa, Pak, namun ada konsekuensinya, kan gitu. Karena Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Namun Allah telah menetapkan konsekuensi. Memang tidak ada paksaan, namun ingat, yang tidak masuk Islam ada konsekuensinya di akhirat, yaitu neraka gitu. Silakan bebas dalam agama itu. Nak Islam silakan, nak beriman silakan, kata Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau ingin beriman, berimanlah, kalau ingin kufur, kufurlah, kafirlah. Namun ingat, kata Allah,
Ya, orang yang beriman akan Allah berikan kebahagiaan berupa surga dan nikmat yang lain yang besar yang lainnya. Kalau kafir ingat akan Allah siksa, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan manusia itu ya punya pilihan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa beralasan dengan takdir dalam melakukan maksiat. Karena maksiat itu mereka yang lakukan. Mereka tidak dipaksa oleh Allah untuk bermaksiat. Karena tidak ada maksiat, kan ada. Malahan Allah melarang maksiat. Nah, ini Pak, sehingga tidak bisa seseorang itu beralasan dengan apa, Pak? Dengan takdir. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa manusia nggak boleh beralasan dengan takdir ketika maksiat? Yang ketiga, anna kulla wahidin ya'lamul farqa bainal amal ikhtiyari wal ijbari. Karena setiap orang itu, Pak, mengetahui perbedaan antara pekerjaan yang sifatnya pilihan, pekerjaan yang sifatnya kita bisa memilih, dan pekerjaan yang sifatnya paksaan. Tahu kita, tidak ada manusia yang tidak tahu. Ya, ini pekerjaan dipaksa ini. Kok ini tidak? Ya. Kalau di zaman penjajahan banyak yang dipaksa, Pak ya. Dalam sejarah ada kisah tentang kerja rodi, Pak ya. Memang dipaksa. Kalau tidak dikerjakan, konsekuensinya dia dipukul, di ini gitu ya. Dan pekerjaan yang bebas tanpa paksaan bisa manusia. Wa annal awwala yastati'u at-takhallusu minhu, ya. Maka yang pertama yaitu pekerjaan yang sifatnya pilihan, maka mampu seseorang itu untuk tidak melakukannya, untuk bebas, untuk tidak melakukannya. Jadi tahu kita mana yang dipaksa, mana yang tidak. Dan kita dalam berbuat maksiat, ya, ini Allah hanya menegaskan, ya, jangan buat maksiat. Namun pilihannya Allah berikan kepada kita. Kita mau maksiat juga atau tidak, gitu ya. Namun kalau kita tetap maksiat, Pak, maka tidak boleh kita beralasan Allah yang menyuruh maksiat atau mentakdirkan, enggak, gitu ya. Nah, makanya kita enggak boleh beralasan dengan takdir ketika maksiat, karena kita punya pilihan untuk bermaksiat dan untuk tidak bermaksiat. Ini intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, alasan yang keempat, annal 'asi qabla an yuqaddima 'alal ma'siyah la yadri ma qaddara lahu. Sesungguhnya pelaku maksiat sebelum melakukan perbuatan maksiat itu, ya, dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kan nggak tahu kita. Sebelum seseorang bermaksiat itu, Pak, nggak tahu dia bahwasanya Allah telah mentakdirkan dia akan bermaksiat. Tahu nggak, Pak? Enggak. Tahunya itu adalah ketika telah terjadi, gitu ya. Wa huwa bistita'atihi, dan dia dengan kemampuannya an yaf'ala wa yatruka. Sebelum maksiat itu terjadi, dia punya pilihan, Pak, ya. Dia punya kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan maksiat tersebut. Fa kaifa yasluku at-tariqal khata'a wa yahtaju bil qadar al majhul. Bagaimana dia melakukan, menempuh perjalanan yang salah, jalan yang salah, atau melakukan maksiat, ya. Kemudian dia berdalil dengan takdir yang masih majhul, yang masih belum dia ketahui. Maka ini, ya, alasan kenapa orang itu tidak boleh bertakdir dengan maksiat, dengan apa? Berdalil dengan takdir ketika bermaksiat, karena dia punya pilihan untuk tidak bermaksiat. Kenapa dia maksiat, gitu. Dan sebelum dia melakukan maksiat itu kan tidak tahu dia takdir, ya, Pak ya. Karena takdir itu tahunya kita setelah terjadi. Maka ketika kita maksiat, Pak, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan takdir Allah. Salahkanlah diri kita. Kenapa kita memilih maksiat? Sesalilah dosa kita. Alaysa minal ahra an yasluka tariqas sahih wa yaqul hadza ma qaddara li. Bukankah sesuatu yang lebih baik, ya, yang lebih selamat, gitu ya, dia menempuh jalan yang sahih, yang baik, ya, dan dia mengatakan apakah ini takdirku, yakni takdir baik. Makanya, Pak, ada istilah takdir baik dan takdir buruk, supaya kita memilih. Memang betul yang buruk dan baik itu telah Allah tetapkan, betul, ya. Namun kita bisa memilih, Pak ya, untuk memilih takdir baik
takdir buruk seperti itu. Kita bisa memilih. Kita enggak menciptakan, enggak. Itu ciptaan Allah, betul ya. Namun yang kita miliki adalah kita bisa memilih. Kemudian yang terakhir ya, iya. Yang alasan yang kelima, annallaha akhbara ya annahu arsala rusula. Sesungguhnya Allah telah mengkabarkan, Allah telah mengutus para rasul liqat'il hujjah, untuk memutus alasan-alasan orang maksiat itu. Gak bisa lagi orang maksiat karena Rasul telah menjelaskan hukum-hukum agama ini. Nah, sebagaimana firman Allah surah An-Nisa tadi, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia itu enggak punya alasan lagi kelak di sisi Allah. Ya kan? Ketika Allah tanya, kenapa kamu maksiat? Kenapa kamu enggak sholat? Oh, enggak tahu ya Allah, kami enggak tahu hukum sholat. Bohong kamu, kata Allah. Enggak ada alasan lagi, karena Nabi telah menjelaskan, Al-Quran telah diturunkan gitu. Kamu aja yang enggak mau tahu, enggak mau belajar, kamu yang salah, kata Allah. Neraka gitu. Nauzubillahi min zalik. Ya, seperti itu, Pak. Walau kana al-qadar ya. Walau kana al-qadar hujjatan lil 'asi lan tanqati' bi irsali rusul ya. Kalau seandainya takdir itu alasan atau hujjah bagi pelaku maksiat, maka lam tanqati' bi irsal rusul, maka tidak akan putus ya hujjah mereka itu dengan diutusnya para rasul. Namun dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 165 ini, putus hujah mereka, Pak. Enggak bisa lagi mereka beralasan, berhujah terhadap maksiat yang mereka lakukan setelah diutusnya Rasul oleh Allah, gitu ya. Ya, jadi ini juga di antara argumen ya yang menjelaskan dari tulis Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya manusia tidak boleh beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Kenapa? Karena Rasul telah diutus, agama sudah sempurna. Ya, Nabi telah melarang seluruh maksiat. Al-Quran telah menjelaskan seluruh maksiat yang jangan kita lakukan. Hadis-hadis juga. Bahkan pewaris para nabi, para ulama juga. Mereka telah berijtihad, mereka telah beristinbat, mereka telah menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan perangkat-perangkat ijtihad yang lainnya, gitu kan. Nah, mereka sudah menjelaskan kepada umat, tidak ada lagi alasan kita untuk maksiat, gitu ya. Karena sudah terang, ya. Kalau alasan kita nggak tahu ya Allah, nggak tahu itu, Pak, nggak semua nggak tahu itu dapat sebagai jadi alasan. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Yang nggak tahu itu benar-benar dia tinggal di pelosok, yang betul-betul nggak sampai informasi agama kepadanya. Nah, ini bisalah nanti sebagai alasan ya di sisi Allah. Tapi kalau orang tinggal di kota, tinggal di zaman yang serba media sosial, ya Pak ya, pengajian banyak sekali, apalagi di medsos banyak sekali, gitu ya. Nggak ada alasan lagi dia mengatakan tidak tahu. Artinya dia yang nggak mau tahu itu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, karena mengingat waktu, Pak ya, mungkin kita cukupkan di sini dahulu pembahasan kita tentang kitab Lum'atul I'tiqad ini pada kesempatan kita di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada di antara Bapak-bapak sekalian mungkin ya ada yang ingin dipertanyakan dari pembahasan kita ini. Kalau ada, maka kami persilahkan ya. Ya, fadhal Bang Mel. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi berarti sudah berusaha. Iya. Masih terjadi kesalahan, apakah itu tahu itu memang mungkin dari perbuatan dia sendiri? Ada seperti orang memahami, ada orang yang melakukan misalnya dia minum minuman keras, tapi dia masih sholat. Kita soal pemahaman, Ustaz. Iya. Dia belajar, gitu, tapi masih melakukan. Iya. Waalaikumsalam.
Iya, ini mesti kita jelaskan lagi ya. Pada dasarnya Pak, seluruh ketetapan manusia itu Allah yang menetapkan, baik yang buruk ya maupun yang baik. Itu harus kita yakini, ini dasar utama tentang masalah takdir ini Pak ya. Semua yang terjadi itu tidak lepas dengan pengetahuan Allah ya. Allah Maha tahu ya. Tahu Allah itu manusia akan maksiat, tahu Allah manusia akan berbuat baik, apapun yang akan terjadi gitu. Allah sudah tahu gitu ya. Setelah Allah tahu, Allah tetapkan gitu ya. Allah tulis, namun kita yang nggak tahu Pak ya. Jadi Pak, segala yang terjadi itu tidak ada yang luput dari kuasa Allah. Dan Allah menciptakan manusia dan perbuatannya. Ini dasarnya dulu ya. Kemudian pembahasan kita kalau berkaitan dengan maksiat bagaimana? Kalau itu kebaikan Pak, nggak boleh manusia itu mengatakan dia saja ya. Ya saya sholat ini ya karena kemampuan kita, nggak boleh sombong nanti ya. Nah, yang namanya kebaikan itu kita bisa melakukannya itu tidak lepas dari hidayah dari Allah. Ini dasarnya dulu Pak. Nah, sekarang kan pembahasan kita tadi masalah maksiat Bang ya. Apakah orang maksiat itu bisa beralasan itu takdir Allah? Nah itu. Maka jawabannya tidak bisa. Alasannya Pak, alasannya memang segala sesuatu itu Allah tetapkan betul ya. Namun manusia juga Allah berikan pilihan. Ketika manusia itu berbuat maksiat, berarti itu adalah pilihannya. Dan dia akan disiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah karena apa yang telah dia pilih itu dari perbuatan maksiat. Nah, itu Bang ya, ini konsep dasarnya seperti itu dahulu. Ya. Kemudian pertanyaannya mengenai orang yang sholat tapi minum juga Bang ya. Iya. Maksudnya bagaimana Bang? Iya. 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 Iya, kalau masalah kemiskinan ya itu harus disandarkan kepada Allah itu ya. Kalau masalah kemiskinan itu memang Allah telah menetapkan, betul, segala satu itu Allah tetapkan Bang. Tapi kan manusia punya pilihan juga. Itu maksudnya. Memang Allah yang menetapkan kaya dan miskin itu, manusia yang afan. Allah yang menetapkan. Bang, itu harus kita yakini. Memang ya. Namun kan kita nggak tahu sekarang ini ya. Kita nggak tahu sekarang ini apakah kita ini kaya atau miskin. Ya, apa yang akan datang besok. Kalau sekarang kan keadaan kita sekarang lah ya. Mungkin kaya miskin itu relatif lah gitu ya. Ya, berapa ukuran kaya atau miskin, tapi intinya sesuatu takdir itu diketahui setelah terjadi. Itu Bang ya. Kalau sebelum terjadi kan nggak tahu kita ya. Ya, setelah terjadi seperti itu memang betul-betul miskin dia, berarti takdirnya miskin. Betul ya. Allah telah menetapkan itu, betul ya. Namun ya tidak luput, dan namun dia juga Allah berikan juga pilihan itu ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi dalam satu sisi ya, dalam satu sisi kita meyakini segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Dalam satu sisi kita ini juga punya pilihan seperti itu. Nah, jadi kita ini nggak seperti apa ya Pak ya, nggak seperti kertas yang diterbangkan angin, yang nggak punya pilihan, nggak. Namun kita tetap punya pilihan seperti itu. Jadi kalau seandainya orang sudah berusaha gitu ya, namun dia tetap miskin juga, udah ya, karena usaha itu Pak adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Namun usaha bukanlah ya alasan atau sebab satu-satunya yang membuat orang miskin atau tidak. Beda dengan pemikiran orang-orang ateis ya. Orang ateis ya nggak ada Tuhan itu, ya kan? Mereka meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu ya atas dasar usaha dia sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Beda kalau umat Islam tidak. Umat Islam adalah percaya kepada Allah kan gitu. Tetap yang segala sesuatu itu Allah telah mengetahuinya, Allah telah menetapkan, kan kita yang nggak tahu, setelah terjadi baru kita tahu. Dan tetap ada ya usaha kita, pengaruh daripada usaha kita. Namun usaha kita bukan menentukan. Nah, itu Pak ya. Kita tetap Allah berikan usaha, tetap Allah berikan pilihan seperti itu. Kalau itu terkait masalah miskin itu Pak, maka boleh kita berdalil dengan takdir ya. Ini sudah takdir Allah miskin, boleh, bahkan wajib ya Pak ya. Nah, dan juga musibah
Namun kalau perbuatan maksiat itu ya tidak boleh. Itu yang kita bahas tadi Pak ya. Kalau minum minuman keras gitu ya, itu tidak boleh. Seorang itu beralasan dengan hujah. Kenapa? Karena yang pertama Allah telah melarang orang itu apa Pak? Bermaksiat. Nggak bisa kita beralasan dengan maksiat karena Allah melarang gitu ya. Berarti itu adalah perbuatan kita apa Pak? Kita sendiri gitu. Sedangkan miskin nggak, Allah nggak ada mengatakan janganlah kamu miskin, nggak ada. Yang Allah larang itu jangan kamu maksiat. Miskin dan kaya itu suatu hal yang bukan tolak ukur bagi Allah. Allah tidak memandang orang kaya atau miskin. Yang Allah lihat itu bertakwa atau tidak dia. Boleh jadi orang miskin Pak, namun dia sabar ya. Dan miskin itu juga banyak keutamaannya. Orang miskin itu akan duluan masuk surga ketimbang orang kaya. Ini dalam hadis sahih ya. Alasannya logis sekali ya. Karena kalau orang kaya itu Pak, dia akan banyak setoran pertanggungjawabannya nanti ya. Dia akan ditanya ini, ditanya itu. Setiap nikmat yang dia dapat, mobilnya akan ditanya oleh Allah. Perusahaannya, kalau dia punya perusahaan, ditanya oleh Allah. Kemudian hartanya lama. Umpamanya Pak, kita masuk supermarket ya, kalau kita beli kita banyak, barang kita banyak, tentu lama di kasir Pak ya, menghitungnya kan. Itu namanya hisab, perhitungan itu. Demikian juga orang kaya itu ya, ketika dia mati meninggalkan banyak harta, maka dia akan pertanggungjawabkan seko-seko ya kan, dihisab oleh Allah. Kalau orang miskin kan tidak ada apa-apa ya. Ya tidak ada yang akan dipertanggungjawabkan, tidak ada utang alhamdulillah nggak ada juga ya, harta nggak ada ya, maka dia akan lebih duluan kalau dia bertakwa ya. Kalau orang miskin bertakwa itu lebih duluan masuk surga, logikanya seperti itu. Dan ada juga nasnya, dalilnya dari hadis yang menyebutkan seperti itu. Jadi kaya miskin itu takdir Allah, betul ya. Tapi kalau maksiat nggak bisa kita berhujah ini takdir Allah. Memang itu ketetapan Allah, harus kita yakini itu ketetapan Allah. Namun nggak boleh kita sandarkan kepada Allah, nggak boleh kita jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Kenapa? Karena kita juga punya pilihan untuk memilih takdir yang baik. Kan ada dua takdir Bang ya. Ada takdir buruk dan takdir baik. Ada takdir menjadi orang yang soleh, ada takdir menjadi orang yang bejat, orang yang perampok gitu ya, nauzubillah, maksiat ya. Maka pilihlah menjadi orang yang baik gitu, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Iya, betul ya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, jadi bagaimana cara kita berprasangka baik gitu Pak ya? Ya, yang pertama Pak, kita mengetahui bahwasanya Allah dalam hadis qudsi Pak ya, Allah menyuruh kita untuk husnuzan kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah, berdasarkan persangkaan hambaku. Ketika aku memberikan ujian, musibah, kalau seandainya hambaku itu berprasangka baik kepadaku, ini contohnya, maka akan ada kebaikan. Ya, karena setiap musibah yang kita dapatkan itu Pak, apa namanya itu, akan mendatangkan pahala kalau kita ridho, ikhlas menerimanya. Banyak sekali Pak ya dalil-dalilnya, hadisnya banyak sekali tentang itu. Di antaranya ya kan, sampai kata Rasulullah, wa hatta syaukah, sampai duri yushakuha yang menusuk seseorang itu kan
jelek Pak ya. Ini yang kecil aja, taraf yang kecil, apalagi nanti tangannya putus ya kan, atau dia cacat seumur hidup ya. Duri saja yang menusuknya, kata Nabi, kalau dia ikhlas menerima, tidak marah-marah sama Allah gitu, tidak suzon sama Allah gitu kan, maka akan menjadi penghapus setiap dosa yang dilakukan. Setiap kali dia sabar Pak, setiap kali itu pula dia dapat pahala. Kan hati manusia kan kita sendiri yang tahu dan Allah Pak ya. Kan ada juga terkadang kita nak ngeluh gitu ya. Setiap ada perasaan nak ngeluh itu Pak, sabar dia, ya Allah ya, saya sabar ya Allah. Kan ada itu ya, was-was syaitan, bisikan syaitan itu pasti ada. Contoh orang yang cacat misalkan, pasti ada kan, ketika lihat orang sempurna ya, ada nak timbul rasa menyesal, rasa ngeluh lah gitu ya. Nah, ketika dia nak mengeluh itu Pak, iman, ingat dia lagi kepada takdir Allah, sabar dia lagi, ditulis lagi pahalanya, ditulis lagi pahalanya. Maka setiap ketetapan Allah itu Pak, walaupun itu di mata kita jelek gitu ya, seperti musibah dan sebagainya, pasti ya kalau kita berhusnuzon kepada Allah, pasti baik akibatnya ya, yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah memang ya Allah itu berdasarkan persangkaan kita. Bahkan orang yang bermaksiat saja, kalau dia berpersangka baik kepada Allah ya, seperti ini Pak ya, ada orang yang jatuh ke dalam maksiat ya, kemudian bagaimana persangka baiknya Pak? Persangka baiknya tuh yaitu ya Allah ya kan, Engkau telah memberikan nikmat yang banyak kepadaku ya Allah, aku bermaksiat sekarang, sungguh zalim aku ya Allah. Dan ternyata Engkau ya Allah adalah Maha Pengampun, Engkau masih baik. Akhirnya apa Pak? Akhirnya cepat-cepat dia bertobat itu. Ya kan? Orang yang mau tobat itu pasti orang yang berprasangka baik kepada Allah. Ya, orang yang tidak tobat itu Pak, orang yang buruk sangka sama Allah itu. Ya kan, tidak akan diterima Allah lagi lah. Nah, itu kan buruk sangka. Padahal ya Allah itu apapun maksiat yang kita lakukan selama kita belum mati ya, Allah akan bahagia, Allah akan senang menerima kita bertobat kembali kepada Allah. Itu luar biasanya Allah. Kalau kita salah sama orang Pak, orang itu dendam sama kita ya Pak ya. Iya, selamanya mungkin tidak negur kita lagi, tapi Allah tidak. Allah itu walaupun hamba itu salah sama Allah ya, membangkang kepada Allah, kalau hamba itu kembali kepada Allah, Allah bahagia Pak. Allah tidak pernah dendam. Subhanallah. Bagaimana luar biasanya sifat Allah ya. Sifat pemaaf, sifat pengampun, penerima taubat, at-tawwab, al-ghaffar, luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka jangan kita berhusnuzon, bersuzon sama Allah, berprasangka buruk, Allah tidak akan menerima taubat saya ini sudah ada banyak dosa, nggak mungkin Allah. Jangan. Ya, apapun dosa yang kita lakukan Pak, kembalilah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah, pasti Allah mengampuni dosa kita. Kecuali sudah sakaratul maut kayak Fir'aun kan, pada akhirnya ingin taubat juga, namun karena sudah sakaratul maut tidak lagi diterima oleh Allah. Itu batasannya Pak. Ketika gargoroh ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba itu selama belum sampai di tenggorokan nyawanya ya, mau lepas lagi gitu ya. Namun sebelum itu Pak, maka kita mesti selalu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, dan itu kebaikan itu Pak ya, cara kita ini Pak ya untuk husnuzon kepada Allah gitu. Kita harus ya senantiasa berprasangka baik kepada Allah, dan jangan sampai kita buruk sangka dengan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kita lah, Allah gitu, jangan ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawabnya. Ada yang lagi Pak? Ya, kalau mengingat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.